Saudara, informasi Presiden Joko Widodo akan bergabung ke Golkar dan menjadi Ketua Umum Golkar memancing perdebatan di internal partai karena terbentur aturan. Jokowi sendiri menanggapi informasi tersebut dengan candaan. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan secara khusus? Ada isu Bapak masuk Golkar? Saya tiap hari masuk istana. Ini jawaban Presiden Joko Widodo menanggapi kabar dirinya segera bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bukan tanpa sejarah jika Jokowi akhirnya sungguhan bergabung ke Golkar. Lantaran sejak 2019, Jokowi intensif berhubungan dengan Ketua Umum Golkar saat ini, Airlangga Hartarto. Mulai dari makan bareng sampai hadir di acara-acara internal Golkar. Airlangga juga gembira jika sang presiden betul-betul bergabung dengan partai berlogo beringin tersebut. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Tapi apa iya Jokowi bisa semudah itu masuk dan menjadi Ketua Umum Golkar? Aturan partai saat ini mengharuskan calon Ketua Umum Golkar harus punya jejak sejarah 5 tahun menjadi pengurus partai. Syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi, ya, jenjang karir sangat dihargai di Golkar, sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik, dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Meski aturan saat ini tak memungkinkan, menurut Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Yusuf Kala, bisa saja Jokowi jadi Ketua Umum partai tersebut dengan mengubah aturan partai. Undang-undang aja robah. Ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus 5 tahun baru bisa dicalonkan menjadi Ketua Umum. Ini Ketua Umum ya, kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADART kan nggak, itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Tak cuma Jokowi yang digadang-gadang keluar dari PDIP masuk ke Golkar. Juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Tapi Gibran pernah menolak jadi anggota Golkar. Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket. Ya, tapi mau dipakaikan jaket, tapi menolak kan. Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Artinya kalau salah itu. PDI Perjuangan menyatakan tak ambil pusing dengan Jokowi maupun Gibran bila mau keluar dari partai yang mengasuhnya hingga menapaki karir politik yang cemerlang. Jokowi diasuh PDIP menjadi wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden 2 periode, 2014-2019 dan 2019-2024. Sementara Gibran diakomodasi PDIP menjadi wali kota Solo. Seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Ya, secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Ya, kami kan stelsel-nya aktif. Seseorang kalau cocok bisa masuk, kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan 3 periode nggak dipenuhin, itu stelsel aktif.
Dan itu konstitusi kita mengatur, keanggotaan itu stelsel aktif. Posisi Golkar saat ini memang sentral dengan peluang mendapatkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, Golkar meski saat ini jumlah suaranya di bawah PDI Perjuangan, tetapi bisa menjadi ketua DPR. Golkar adalah partai pengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang di sejumlah hitung cepat unggul jauh dari dua pesaingnya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tim Liputan, Kompas TV.